Lain Udin sedunia, lain pula Tessa Kaunang. Resmi menyandang status janda, Tessa sepertinya tak ingin lagi berlama-lama terkungkung dalam kesedihan. Belum genap 1 minggu menjadi janda, Tessa dikabarkan telah memiliki pengganti mantan suaminya, Sandy Tumiwa. Kabarnya, pria yang kini tengah dekat dengannya adalah seorang produser berinisial Iwe. Lantas, benarkah Tessa telah siap membuka lembaran barunya dengan Iwe? Enggak ada yang buka. Jar semuanya, silaturahmi, happy, life, alhamdulillah. Lantas seperti apa momen kembali bertemunya Yuni Syara dan Raffi Ahmad setelah 2 tahun lamanya mereka tak saling bertegur sapa? Dan benarkah jika enggannya Nagita berkomentar perihal pertemuannya dengan mantan kekasihnya lantaran ia tengah memendam rasa cemburu? Setiap orang tuh mempunyai jodoh, takdir, dipertemukan. Kayak kita sekarang ketemu di sini itu Gusti Allah yang membuat kita bertemu. Jadi kalau misalnya saat itu mungkin di lingkungan ini misalnya saya ketemu Toto ada ini, itu hanya kebetulan. Tapi kebetulan juga Tuhan yang mengatur. Saya kan nggak pernah berhubungannya hampir 2 tahun, jadi saya nggak mendengar kabar. Saya itu dengar kabar terus terang dari kalian. Tapi saya senang sekali dan saya doakan pasti yang terbaik. Saya senang dia dapat perempuan yang baik, yang cantik, terpelajar gitu. Jadi saya senang. Pertemuan Yuni dengan Raffi yang terjadi secara spontan ini pun memancing dugaan jika Yuni ikhlas menerima pernikahan Raffi dengan Gigi yang akan digelar secara mewah. Bahkan keikhlasan Yuni pun akan menjadi kenyataan karena kabarnya Yuni didaulat menjadi salah satu penyanyi di acara resepsi pernikahan Raffi dan Gigi. Lantas benarkah jika kembali bertemunya Yuni dengan Raffi membuat banyak pihak terkejut, termasuk Denny Cagur yang saat itu juga sedang berada di tempat yang sama dan ikut mendokumentasikan momen berharga itu. Pertemuan, nah di situ gue juga baru ngeliat pertemuan pertama setelah 2 tahun gitu. Pas kita udah lagi pada ngumpul mengisi acara, nah, Mbak Yuni datang, di situ udah ada Raffi. Udah terus wah seru sambil ngobrol. Jadi saking langkanya momen itu, gue inisiatif ngambil handphone. Lagi ngobrol gue foto-foto cekrek foto gue juga minta Mbak Yuni mau foto dong bertiga gitu. Udah nggak apa-apa, Mbak Yuni sih asik kayak nggak ada apa-apa aja, biasa aja. Apa kan itu ya tanggapannya mah ya bagus, maksudnya kan bersilaturahmi. Udah lama juga ketemu di suatu acara nggak sering jadi apa-apa. Bicara yang saya belum tahu. Jadi saya belum tahu. Jadi kita bicaranya yang nyata-nyata saja. Jadi nggak usah yang berandai-andai. Tak bisa dipungkiri, kembali bertemunya Yuni Syara dengan Raffi Ahmad pasca hubungan mereka kandas di tengah jalan memang sangat mengejutkan. Terlebih di detik-detik jelang naik pelaminannya Raffi Ahmad. Bahkan sebagai seorang ibu, Ami Kanita pun sudah mengetahui jika putra sulungnya dan calon menantunya kembali bertemu dengan mantan kekasih Raffi Ahmad. Lantas benarkah Ami tak mau ambil pusing dengan kembali bertemunya Raffi dengan Yuni menjelang pernikahan Raffi yang tinggal 2 minggu lagi? Tahu lah dari malam tadi dia udah langsung ada ini laporan sama saya. Tapi ya udah alhamdulillah semua kalau memang itu silaturahmi. Ada pertemuan, ada status ketemuan dan kebetulan Raffi sama Gigi datang dan di situ juga ada Yuni Syara, katanya ada Debiu, Vina Panjaitan gitu kan. Ya, semua kan udah masing-masing masa lalu, biarlah berlalu gitu. Semua itu harus dilandasi cinta dan kasih. Kalau bisa kita berada menempatkan di posisi dia, insya Allah kan kita tidak menyakiti orang lain. Paling tidak kalau tidak mau menyakitin orang lain, ya memang diam gitu. Diam alangkah lebih baik, kita lebih selamat gitu daripada kita akhirnya malah menyakitin orang lain gitu. Sejak cinta Raffi dan Yuni kandas 2 tahun lalu, Yuni dan Raffi pun tak lagi bertegur sapa. Jika benar, Yuni akan hadir di pesta resepsi pernikahan Raffi dengan Gigi pada 19 Oktober mendatang di sebuah hotel bertaraf internasional, bukan tidak mungkin hal ini akan menjadi pertemuan pertama bagi Yuni dengan keluarga besar Raffi.
pasca kandasnya hubungan cinta mereka. Enggak ada, setiap manusia pasti ada perbedaan. Setiap manusia nggak ada yang sama ya. Kalau dibanding-bandingin mah nggak etis kali ya. Kita nggak boleh banding-bandingin orang. Semua ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi yang penting semua kedepannya baik-baik semua. Semua orang pada dasarnya manusia biasa, hanya dia porsinya mungkin dia selebritis. Selebritis maksud manusia biasa gitu. Kadang-kadang dia pengen kok dia biasa saja gitu. Setelah jeda pariwara berikut, simak seperti apa perasaan Udin sedunia pasca berita penangkapan orang yang memiliki kesamaan nama dengannya. Dan benarkah jika Tessa Kaunang bersiap melepas masa jandanya dalam waktu dekat ini? Nama Udin sedunia yang sempat menarik perhatian publik lantaran tingkah polanya kembali membuat geger. Gara-gara bernama sama, Udin bak disambar petir di siang hari. Bagaimana tidak, pemilik nama lengkap Sualudin ini ramai dikabarkan dengan berita penangkapan dirinya oleh Satuan Narkoba Polres Bogor lantaran ia tersangkut kasus narkoba. Dan tak ayal, kabar tersebut membuat Udin Majnun menjadi stres dengan pemberitaan yang dianggap telah merugikan dirinya itu. Lewat wawancara melalui sambungan telepon, Udin mengaku jika sosok yang ramai diberitakan bukanlah dirinya. Saya tegaskan klarifikasi masalah Udin. Jadi saya tidak pernah menangkap Udin artis. Ya, saya tidak pernah menangkap Udin artis. Udin ini adalah Ude ini adalah orang seperti biasa. Jadi tidak ada bukan artis YouTube. Dinamakan Ude Sedunia itu karena dia mungkin karena memang penyebarannya di Kabupaten Bogor. Jadi sudah menguasai Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. 5 hari yang lalu kalau nggak salah. Teman di telepon, banyak yang nelpon ini itu. Oh gitu, saya cek ya begitu. Terus nama itu yang bikin saya kesel kan. Pada di sini pada ribut, bilang ini itu dan lain sebagainya kan. Ya pasti shock banget lah dan keganggu Bang. Entah siapa yang harus bertanggung jawab atas pemberitaan tentang sosok Udin sedunia yang tersangkut kasus narkoba. Benarkah jika kabar tersebut merebak lantaran ia jarang pulang ke rumah? Dan benarkah jika orang tua Udin pun dibuat panik dan sedih lantaran terlanjur mempercayai berita bohong tersebut? Di kasus dan sebagainya, keluarga shock banget, depresi. Jadi, ya satu pulang jadinya. Emang benar sih? Emang jarang pulang, nggak pernah pulang. Tuh, omongan orang kan terlanjur ini ke bawah berita dan lain sebagainya. Sampai di rumah aja, kakak dan lain sebagainya gini gitu. Udah cibir-cibiran lah di rumah di kampung. Oh, ternyata nggak pulang gini gitu. Tapi kan Bang Udin sendiri kan nggak ngelakuin itu. Iya, cuman ya namanya orang tua di kampung kan gitu. Kalau mau dia ini cepat kesulut emosi ke bawah kata kusut dikit udah. Iya, dijelasin cuman orang kan udah terlanjur kata kusut. Orang juga, saya juga nggak pernah keluar, jadi orang mikirnya iya gitu. Lain Udin sedunia, lain pula Tessa Kaunang. Resmi menyandang status janda, Tessa sepertinya tak ingin lagi berlama-lama terkungkung dalam kesedihan. Belum genap 1 minggu menjadi janda, Tessa dikabarkan telah memiliki pengganti mantan suaminya, Sandy Tumiwa. Kabarnya pria yang kini tengah dekat dengannya adalah seorang produser berinisial IW. Lantas benarkah Tessa telah siap membuka lembaran barunya dengan IW? Enggak ada yang buka hati gitu kayak ini kan masih baru, masih belum selesai surat ininya aja, resminya aja belum keluar gitu kan. Cuman kalau saat ini memang saya ada beberapa kerjasama sama orang gitu ya.
intensitas untuk ketemuannya memang sering gitu, tapi nggak yang ada apa-apa sih sebenarnya. Lagian juga no comment lah, pokoknya no comment. Nggak, hah? Kerjasama ini kayak gini, ini kan salah satu kerjasama premier film, bukan produser. Apa ya? DA tahu orang nggak ada apa-apaan. Kasihan orangnya nanti kalau digosipin, ya kan?